Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Ya Bismillah, untuk meeting kali ini dilancarkan. Kemarin kita minggu lalu baru saja ketemu dengan klien Vita, ngomongin tentang fitur-fiturnya dan prototipe yang disahkan sama dia apa saja, yang diminta juga apa saja, untuk aplikasi pemikirannya gimana. Nah, di sini udah dibikin PBI aplikasinya. Di sini ada PBI-nya, fitur-fiturnya apa aja, deskripsi, dan prototipenya juga udah yang disahkan. Nah, salah satu fiturnya itu ada register. Register itu gimana? Ya nanti gimana sih pengguna bisa bikin account tersebut nanti bisa digunakan untuk login. Prototipenya begini, ada username, email, password, dan juga ada confirm passwordnya juga. Untuk login, kalau sudah punya account, dia tinggal langsung masukin aja accountnya ke dalam untuk login ke dalam aplikasi. Kalau dia lupa password, tinggal dia langsung ngeklik button lupa password. Nah, Bu Vita minta dia nanti memiliki kayak OTP untuk lupa passwordnya, nge-send ke email. Untuk transaksi, Bu Vita minta untuk transaksi nanti di mana nanti si kasir bisa input data jasanya, di detail struknya, nanti langsung ke total masuk, ada informasi untuk totalnya itu berapa. Nanti kalau sudah dikonfirm ya dia langsung ngebikin struk itu kriterianya untuk transaksi. Dan ada yang diminta juga Bu Vita untuk transaksi, kan ini kan laundry ya. Jadi nanti ketika ditimbang kan kiloannya itu ada koma juga. Untuk yang jasa produk yang koma itu nanti kalau ditimbang ditambahkan komanya, kalau 0,1 itu tambah 100 perak, kalau 0,2 jadi 200 perak, jadi per koma tambah 100 perak. Dan untuk absensi itu dimana nanti ketika si pegawai dia masuk ke dalam aplikasi itu langsung kelihatan mana aja pegawainya yang telat sama yang sudah hadir. Nah, Bu Vita yang maunya di absensi itu dia bisa melihat tanggal-tanggal yang lalu juga untuk absensinya, bisa melihat. Untuk produk di mana nanti si owner bisa ngebikin jasa produknya untuk paket, kayak paket kilat contohnya, berapa hari untuk harganya berapa, dan juga berapa hari untuk penyelesaiannya produknya. Dan juga di produk itu ada dua jenis ya produknya, yaitu satuan dan juga paket. Kalau satuan ya nanti dihitungnya quantity, kalau paket ya by berat ya. Itu nggak satuan, kalau nggak salah dia bilang juga kiloan juga digabung. Kalau paket sama satuannya digabung itu dihitungnya kiloan, tapi itu tetap bisa soalnya kan? Iya, ya tetap bisa. Untuk laporan keuangan di sini nanti ada laba rugi, laba pemasukan sama pengurangannya di sini. Dan Bu Vita minta itu untuk laporan keuangannya bisa di-download menjadi PDF. Di situ di laporan keuangan PDF-nya dimunculin kayak bulanannya, penghasilannya berapa, labanya, masukan pengeluarannya berapa. Dan juga untuk laporan keuangan itu bisa dipilih, bisa bulanan atau mingguan. Jadi laporannya ketika di PDF itu ada pilihan yang bisa melihat yang laporan keuangan bulanan atau yang mingguan. Dan untuk user itu dimana nanti si owner bisa ngebikin account baru untuk pegawai, atau enggak owner bisa menghapus account yang lama atau melihat
mencari account yang sudah dibuat atau mengubah account juga kayak penamaan. Ya ini untuk prototipe-nya yang sudah dibolehkan sama Bu Vita, dan ini deskripsinya. Ya itu saja dari saya. Selainnya akan aku serahkan ke Ska Master. Terima kasih. Berdasarkan dari penjelasan dari produk owner, langsung saja saya mempersilahkan dev team untuk memilih fitur-fitur yang akan kita kerjakan. Untuk program yang saya ambil itu PBN saya ambil pertama register ya. Pertama register dulu. Ini perlu dipindah nggak? Selanjutnya login karena itu nyatu sebenarnya. Terus kemungkinan saya akan ambil absensi. Absensi ini bakal aku kerjain kalau misalnya ini sudah selesai. Begitulah. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada fitur transisi, mungkin teman-teman ada yang mau mengambil. Saya akan mengambil PBI sama itu. Nah, juga. Mungkin ada Sama user. sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada produk dan laporan keuangan. Kita mulai dari produk dulu. Untuk bidang produk itu akan saya ambil. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan. Untuk laporan Terima kasih teman-teman. Sementara itu untuk saat ini seperti ini fiturnya mulai dari untuk tujuh saat ini masih absensi ya karena menyusul dari itu. Iya. Lalu ada in progress seperti register, login, transaksi, absensi, produk, laporan keuangan dan user. Selanjutnya kita tentukan screenable atau datanya. Kita mulai dari register dan login. Untuk register dan login kemungkinan bakal selesai minggu ini. Untuk fitur transaksi mulainya kapan dan estimasinya? Ya kita lihat karena saya akan menyelesaikan transaksi dulu. Karena mungkin kalau seminggu nggak akan selesai, mungkin 2 mingguan. Tanya-tanya ya. Ya. Lalu bagaimana dengan register? Register sebetulnya terbilang agak gampang, jadi 1 minggu. Setelah transaksi Ya. Nggak mungkin register dulu selesai mungkin. ya Mungkin. yang mana? Yang mana transaksi atau transaksi? Transaksi itu kan nggak mungkin selesai, tapi saya akan selesai dulu transaksi. Ini kan 2 minggu. Nah, habis transaksi selesai, mungkin saya langsung ke user, mungkin 1 minggu gitu maksudnya. Oke. Selanjutnya yaitu ada produk. Bagaimana? untuk produksinya nanti saya akan mulai nanti. Dan untuk selesainya mungkin beberapa hari lagi. Hari Sabtu mungkin bisa. Dan yang terakhir yaitu ada laporan keuangan. Akan mulai kapan? Untuk keuangan mulai hari ini juga, terus ibunya begitu. Ya Senin lah, Senin. Oke. Setelah menentukan screenable-nya, langsung saja saya akhiri saja. Oke. Saran saya yaitu fokus saja teman-teman, jangan ada kerjaan dikit gitu langsung ditinggal proyeknya gitu. Nanti bisa selesai. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah daily scrum yang kedua. Di sini kita akan membahas mengenai progres dari proyek aplikasi kita. Kita akan mulai dari register. Bagaimana, Daniel? Jadi untuk register itu sudah selesai, bisa dilihat di sini. Silakan product owner untuk Ya. mencobanya. Kita register dulu. Oke, berhasil. Ya berhasil. Berhasil. Semuanya sudah masuk dalam ketentuan. Jadi Lalu, bagaimana untuk untuk register itu udah selesai. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan login untuk Login juga sudah selesai, bisa dicek di situ. Sudah bisa login ini? Ya. Oke. Oh iya, juga untuk lupa password sudah selesai juga. Oke, bagus, bagus. Tidak ada error. Kita coba login dulu. Ya Oke, notifnya bisa. notifnya salah di sini. Ya bisa. Apa password? Password. Oke, kirim OTP itu. Iya. Ya bisa passwordnya bisa kekirim kode OTP-nya 357504. Verifikasi. Bikin password baru 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, reset password sudah selesai. Nih kita coba untuk loginnya. Ini email ya untuk Iya. username-nya? Sudah? Oke. 3 4 5. Oh, untuk yang atas di bagian login. Di bagian login pakai username. Iya, bukan pakai email. Username? Iya. Oke, untuk loginnya berhasil. Loginnya berhasil. Iya. Oke, sudah masuk dalam ketentuan. Terima kasih ya Daniel. Mungkin Jadi sudah done untuk login. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya yaitu fitur transaksi. Bagaimana, Abi? Fitur transaksi belum aku kerjain karena ini masih ngerjain PPI untuk user aku. Nah, karena katanya itu kan PO kan bisa ngambil katanya ya. Oh ya, itu nanti aja. Kita kita lihat aja dulu. Oke. Oke, lanjut. Untuk absensi bagaimana? Apakah sudah berjalan? Karena login sudah selesai kan? Ya, untuk absensi jadi saya baru mulai. Aku baru mulai kemarin. Untuk absensi aku baru mulai kemarin karena login register juga sudah fix kan, sudah benar juga kata PO. Ya, jadi mungkin Estimasi ya? estimasi 2 minggu lah. Oke. Kita lanjut. Lalu kemudian ada produk di sini. Bagaimana? Untuk produk, Oh ya. untuk produk itu kan desain awalnya itu kan antara form produk juga dan tabelnya produknya itu kan ada di satu halaman. Nah, ini untuk yang baru ini mau dipisahkan antara tabel produk dan juga form produknya. Jadi untuk form produk dan
apa namanya, tabel produk itu sudah jadi, hanya tinggal penyesuaian untuk tabel dan for produknya itu. Soalnya kan beda halaman, jadi penyesuaiannya di sana saja. Kita lanjutkan saja. Untuk laporan keuangan, bagaimana progresnya? Untuk laporan keuangan masih ada kendala di PDF. Untuk cetak PDF itu yang per bulan itu sudah bisa. Sebenarnya yang mingguan itu juga udah bisa, tapi kalau di print itu munculnya per bulan. Jadi masih ada kendala di mingguannya itu. Dan yang terakhir ada fitur user. Untuk fitur user bagaimana? User ini sebenarnya sudah bisa nyimpen data, edit data, dan mencari data. Nah, untuk show-nya itu yang belum. Jadi aku masih belum bisa nampilin keseluruhannya. Dan dikarenakan di sini fitur absensi kan masih harusnya sudah progress. Dan setelah dipikir-pikir, dan untuk transaksi ini kan masih belum selesai kan ya? Bagaimana, apakah ada yang mau mengambil? Untuk transaksi jadi saya ambil itu. Saya udah ngerjain seberapa, jadi lagi progres juga untuk pembikinannya. Ya mungkin estimasi minggu ini bisa kelar. Bismillah. Minggu ini bang. Gini ya, kita pastikan bisa. Baiklah teman-teman, kan bagaimana? Yang selesai cuma login sama register. Iya, untuk untuk saat ini yang selesai masih login sama register, sisanya masih progres. Itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Untuk daily scrum hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah daily scrum yang ketiga ya. Kita akan bahas progres dari kemajuan project kita ya. Iya. Karena di sini sudah untuk register dan login sudah selesai. Kita lanjutkan ke fitur-fitur lain. Bagaimana untuk progresnya? Kita mulai dari transaksi saja ya. Untuk progres fitur transaksi, ini saya lagi mikir untuk metode untuk pembikinan ukuran kiloannya. Apabila nanti kalau kiloannya itu kayak satu, jadi 0,1 kilogram, itu nanti akan kena charge kayak 100 perak. Nah, untuk metodenya sedang lagi dibuat, jadi masih on progress. Nah, dan untuk editnya itu masih problem, soalnya logikanya belum berhasil. Ketika boba page itu belum kelempar untuk ID editnya, jadi masih ada masalah di situ. Ya, jadi masalahnya apakah perlu bantuan untuk itu mengenai? Ya bisa, insya Allah bisa sendiri kelar. Oke, kita lanjutkan untuk fitur selanjutnya, yaitu ada absensi ya. Bagaimana untuk absensi? Ya,
Untuk progres fitur absensi ini masih pengerjaan ya. Soalnya masih bingung di bagian time in time out. Kan kita ada logika time in time out. Itu masih bingung dan kita juga masih nyari referensi. Apa lagi ya? Untuk apa lagi, Bro? Time in time out-nya apa jelasin, Bu? Hah? Time in time out-nya jelasin lah. Ya, time in time out itu jadi karyawannya itu login dan itu masuk insert ke ya untuk time in-nya. Nah, untuk time out-nya ini gimana caranya itu? Masih bingung. Ya, apa pengen di log out-nya atau pakai tombol di bagian dashboard ini dashboard karyawannya atau gimana? Terus apa lagi ya? Udah situ aja. Sudah. Apakah perlu bantuan? Sepertinya ada kesusahan di sana. Mungkin sama databaser ya. Mungkin aku yang perlu database itu aku minta tolong ntar. Baiklah, nanti akan dibantu. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada produk. Bagaimana? Progresnya. Untuk produk itu kan halamannya kan jadi 2 sekarang, antara tabel produk dan juga form produknya. Nah itu sudah berhasil. Hanya saja tinggal bagian penyimpanan data setelah dieditnya saja itu. Itu saja. Kita lanjutkan untuk fitur selanjutnya yaitu laporan keuangan. Ini agak melenceng sedikit. Bagaimana untuk pemegangannya? Laporan keuangan kita. Untuk laporan keuangan sudah bisa mencetak ke PDF, tapi ternyata tadi ada yang perlu direvisi, yaitu di bulanannya itu harus tahun ya, harus bisa ngecetaknya tuh dari tahun terus ke bulan. Untuk pencetakan per bulannya Mm-mm. itu mau dipilih berdasarkan tahun Baru bulan Untuk yang tanggal itu mau diubah menjadi rentang waktu. Iya. Ya udah gitu tok sih. Baiklah. Dan kita sudah sampai di fitur terakhir yaitu user. Bagaimana, Mas Abi? Untuk di user ini progres yang sudah berhasil ya, untuk tabelnya sudah berhasil menggunakan tabel yang terbaru yang sesuai di Figma. Ya. Terus sudah berhasil insert, edit, hapus dan menampilkan data. Yang dimana ketika mau menghapus itu akan muncul konfirmasi itu sudah berhasil. Dan berhasil juga untuk format password, yang dimana format password itu minimal 6 karakter, itu sudah berhasil. Terus format nomor HP dan email itu harus menggunakan format yang sesuai standar, itu sudah berhasil. Nah, kendalanya di menu user kan owner itu cuman satu orang ya, cuman Iya. satu orang. Iya. Nah itu logikanya masih belum jalan. Terus kalau misalkan insert data baru yang sudah ada owner itu datanya malah nambah gitu. Jadi ya itu kendalanya di owner harus jumlah 1, itu masih bingung. Bingung ya. Iya. Baiklah, karena sebenarnya semuanya hampir selesai ya teman-teman ya. Ya. Ya kan? Dan masalahnya karena itu tadi sampai molor beberapa hari kan. Bagaimana? Apakah masih bisa apakah perlu bantuan untuk yang lain? Kalau absensi kan jelas tadi butuh database ya. Untuk yang lain bagaimana? Apakah perlu dibantu? Aku kayaknya produk perlu dibantu untuk pengerjaannya. Soalnya lagi ada permasalahan di netbusnya sendiri, ya butuh coba pakai device laptop lain aja dulu sementara. Oh pakai laptopnya siapa gitu? Iya. Ya boleh. Oke. Ada solusinya. Boleh, hanya itu saja kah mungkin? Soalnya ya masalahnya sih ya sama kayak produk ya. Di editnya itu penyimpanannya belum bisa kesimpan. Untuk create sih bisa, kan berubah halaman ya. Tapi di editnya saja logikanya itu belum. Permasalahannya ya ketika disimpan di pencet buttonnya itu langsung muncul merah karena ID data yang dilempar ketika yang diselect di table itu nggak keambil.
Ya, tapi ya butuh bantuan sih. Coba pakai device lain karena laptopku lagi bermasalah di kode editornya. Baiklah, mungkin seperti itu aja. Untuk laporan kan bagaimana? Apakah perlu bantuan supaya biar cepat selesai? Bagaimana? Sudah. Baiklah, gitu aja sih sebenarnya. Saya tutup saja ya. Tinggal berapa bulan ya? Beberapa minggu lagi sih sebenarnya ya. Untuk menyelesaikan proyek kita. Kita akhiri saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah daily scrum yang keempat ya. Di sini kita bahas progres dari proyek kita ya. Langsung saja kita mulai dari fitur transaksinya. Bagaimana? Ya, ini untuk fitur transaksinya sudah berhasil. Sudah bisa ditambah transaksinya juga udah juga bisa untuk ngecetaknya. Ini juga udah kalau mau si pelanggan mau pesan pesanan untuk kayak kiloan atau satuan mengenai produknya, ini juga sudah berhasil. Jadi sudah done. Bagaimana untuk kriterianya? Udah kriterianya udah penuh juga, udah memenuhi semuanya. Kayak untuk stoknya, untuk pembikinan pesanannya, dan juga untuk tenggat waktunya juga udah selesai semuanya. Untuk kayak pembikinan batas waktu. Jadi untuk fitur transaksi sudah selesai ya. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu absensi. Bagaimana? Ya, jadi untuk fitur absensi ini sudah selesai ya, udah rampung semua. Untuk karyawan itu dia bisa time in sekaligus time out. Dan untuk si owner, dia itu bisa ngelihat rekapnya time in time out karyawannya, terus bisa kirim PDF lewat email. Untuk product owner silakan diuji. Oke. Ini untuk asumsinya berarti nggak tap ini? Bisa tap, Bisa tap ya? Coba untuk tapannya pakai apa? Kartunya? Itu kartunya. Ini ya. Iya. Yes, sudah berhasil. Untuk timingnya? Klik ini ya? Oh, time out ya. Oke. Ya, udah berhasil. Jadi bagaimana? Ya, untuk absensi sudah memenuhi kriteria, ini sudah bisa untuk login melalui RFID, dan untuk absensi untuk time in-nya juga udah bisa ini sama time out-nya. Oke, jadi untuk absensi ini kita pindah sebagai done. Untuk fitur selanjutnya yaitu produk. Bagaimana untuk produk? Untuk produk itu sudah selesai, jadi dia tuh sudah bisa ngisi datanya, data produknya itu ada apa saja. Terus untuk nampilin data produknya itu juga sudah bisa di tabelnya, jadi sudah bisa dicoba. Untuk produk owner ya akan diuji. Oke, aku coba dulu nih untuk produk. Kita coba untuk menambah. Ya, ini berhasil nambah untuk menambah kiloan paket cepat. Ya, untuk COD-nya udah bisa. Oke, done. Untuk assumption kriteria berarti sudah selesai. Sudah memenuhi semuanya untuk COD-nya, nambah juga untuk pembikinan jenis produknya udah selesai. Jadi untuk produk kita taruh di done dari in progress. Untuk fitur selanjutnya yaitu laporan keuangan, bagaimana progresnya? Untuk laporan keuangan sudah selesai, bisa dicetak ke PDF. Untuk laporannya, coba diuji.
Product owner silakan diuji. Ini untuk laporan keuangannya sudah bisa range ya, berarti? Ya, sudah bisa. Sudah bisa. Dalam per minggu maupun pilih bulan dan tahun. Oke, coba aku select tanggalnya. Ya, ini udah bisa nih untuk cetak PDF-nya. Ya, udah memenuhi untuk kriteria untuk range tanggalnya, untuk per minggu sama per tahunnya, dan cetak PDF-nya sudah berhasil. Oke, udah memenuhi. Oke, jadi untuk laporan keuangan dari in progress kita ubah statusnya menjadi done. Untuk yang terakhir yaitu fitur user, progresnya bagaimana? Untuk di user sebenarnya sudah semua, CRUD-nya sudah, terus berhasil untuk menambahkan RFID untuk owner ataupun pegawai, dan juga bisa upload foto. Coba langsung di demoin aja. Oke, product owner silakan untuk demo. Oke. Nih, kita coba menambah user baru. Kita coba tambahin foto. Ini juga untuk nambahin RFID tag-nya udah bisa. Oke. Kita coba ya. Kita tambah RFID. Oke, untuk user sudah memenuhi semuanya, kayak untuk pembikinan profile picture-nya sudah, untuk COD-nya juga udah, untuk penambahan RFID tag-nya juga sudah, semuanya sudah memenuhi. Oke. User dari in progress kita ubah statusnya menjadi done. Oke ya teman-teman, di sini karena semua fiturnya sudah selesai ya, kita ini tinggal menunggu waktu selanjutnya, mungkin proses apa gitu. Jadi untuk hari ini proyek dari aplikasi kita sudah rampung semuanya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.